Pemirsa, setiap orang pasti memiliki barang-barang elektronik. Tapi apa yang Anda lakukan ya jika barang elektronik tersebut sudah rusak dan tidak terpakai? Pasti kita sering tidak peduli dengan sampah-sampah elektronik tersebut. Nah, tahukah Anda jika sampah elektronik ini juga harus kita buang secara benar? Adalah komunitas e-waste RJ, e-waste RJ community. Kita sebenarnya lebih ke NGO sih, non-governmental organization, dan kita bergerak dalam bidang sampah elektronik. Kita menerima sampah elektronik dari masyarakat sekitar Jakarta, sekarang berkembang menjadi Indonesia. Dan kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang bisa mendaur ulang sampah elektronik. Jadi tugas kita adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa ada suatu isu baru, namanya e-waste sampah elektronik di sekitar kita. Kita merasa kalau 17 tahun ini sudah lumayan besar ya untuk menjalani gerakan seperti ini. Karena memang dulu saya mulainya pada saat 11 tahun. 11 tahun udah mulai menulis sebuah buku tentang sampah elektronik. Tahun depannya melanjutkan dengan sebuah gerakan e-waste RJ Drop Zone, menyediakan box tempat sampah khusus sampah elektronik. Tahun depannya menjadi sebuah komunitas e-waste RJ, terlalu berkembang setiap tahunnya. Sekarang kita sudah berjalan sekitar 4-5 tahunan. Gini ya, sebenarnya dulu emang saya sebagai anak kecil 11 tahun suka banget yang ngumpulin namanya perangkat elektronik, terus emang suka koleksi gadget lah apalah, ngerakit komputer gitu-gitu. And at some point pada satu waktu ada yang rusak barangnya, dan di rumah dulu juga sering mama saya nyimpen HP-HP jadul, HP bekas, dan saya juga nanya ini nanti mau dikemanain, mau kita apain gitu. Kalau dibuang gimana, ada dampak nggak sih ke lingkungan kita, kalau misalnya kita simpen juga buat apa di rumah. Dan nanti sampah elektroniknya akan diulang menjadi bahan dasar lagi, dan bahan dasar itu bisa digunakan untuk apapun, bisa menjadi sebuah perangkat elektronik baru dan bisa digunakan dalam hal lain juga. Nah, pemirsa, di depan kita ini sudah ada beberapa sampah elektronik. Boleh dijelasin nggak untuk sampah elektronik sendiri ini kita bisa bagi berapa bagian sih sebenarnya? Kalau untuk yang apa yang kita dapat di hari ini sebenarnya simple karena nggak banyak yang dikirim ya, jadi cuma bisa dibagi menjadi 3. Ada apa aja tuh? Ini di bagian sini kita ada ICT, Telecommunication Equipments. Jadi ini equipment telekomunikasi, contohnya ini ada HP bekas, terus juga ada perlengkapan handphone. Di sini ada kabel chargernya, ada earphone. Di sini kita juga ada baterai, terus USB dan perlengkapan komputer, juga ada charger laptop. Pokoknya semua perlengkapan telekomunikasi dari sini. Ini bagian dari komputer juga. Terus di tengah sebenarnya dikit banget, ini adalah lighting, lampu-lampu. Cuman dapat 2 lampu doang di sini, tapi ya nggak apa-apa lah. Bagian di sana itu electronical goods, consumer goods, alat-alat rumah tangga yang mungkin dibutuhkan lebih eksklusif lagi. Terus juga ada games, gamer equipment kayak apa ya, mainan-mainan kayak PlayStation gitu-gitu kan masuk ke bagian game. Nah, sekarang kita waktunya untuk memilah-milah sampah dari beberapa bagian itu tadi. Kalau kendala sih lebih ke mungkin saat awal-awal karena sampah elektronik ini kan ketika membeli harganya cukup mahal ya. Jadi ketika orang disuruh sukarela untuk ngedrop sampahnya itu sulit gitu, karena kayak bank sampah aja kita jual botol dihargai gitu. Apalagi sampah elektronik yang belinya dengan biaya yang cukup besar gitu. Padahal untuk mengolah sampah elektronik itu biayanya jauh lebih besar dibanding mengolah sampah jenis lainnya karena ada bahan beracunnya itu gitu. Kendalanya satu itu dari mindset orang. Kemudian yang kedua kendala dari karena kita titiknya masih banyaknya di Jabodetabek. Jadi banyak untuk yang daerah-daerah lain ini kita agen-agennya masih sangat sedikit. Terutama saat kita di kantor ya, karena kerja sehari-hari. Jadi kalau misalnya di kantor kan banyak banget printer rusak lah, kabel lah yang orang-orang juga belum tahu gitu. Jadi sempat punya kesempatan untuk knowledge sharing juga di kantor, dan orang-orang kantor juga baru tahu, oh iya ya gitu. Emang berarti kita harus misahin juga ya e-waste ini gitu. Dan mereka merasa tercerahkan juga dan kayak senang bisa bring impact juga paling nggak ke lingkungan kecil dulu di sekitaran kantor kayak gitu. Nah, sekarang sudah tahu kan jika sampah elektronik ini juga bisa didaur ulang. Seperti yang ada di tangan saya ini, ada handphone, baterai handphone, kabel, dan juga lampu. Jadi jangan sekali-sekali buang sampah elektronik sembarangan.